Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereaksi seorang warga Malaysia yang membeli solar atau minyak diesel ya, kalau bahasa sana itu di Indonesia. Dia akan terkejut. Kita lihat saja videonya ini. Oke, langsung aja. Nak tengok berapa harga minyak di Indonesia kita compare dengan harga Malaysia. Dekat situ dia ada tulis yang ni biosolar. Biosolar ni sama macam diesel lah dekat Malaysia. Berapa? Okay, 6,800 per liter. So kita tengok dalam rupiah, 6,800 per liter. Oi, RM1.50 per liter dekat sini. Ni diesel tau. Harga mineral water dekat Malaysia lagi mahal daripada harga minyak kat sini. Ini diesel, bukan RON 95 ke apa. Kalau dekat Malaysia diesel paling mahal, boleh sampai RM6, RM7 per liter. RM31,000 per liter di Malai. itu harganya. Aku tertanya, aku setiap hari trade, baca news, technical, fundamental, tapi aku tak faham kenapa harga minyak dekat sini tak naik. Berapa? 300 ribu. 300. Nah, tips buat kamu. Boleh es. Oke, itu tadi ngasih tip juga. Dia heran ya kenapa bensin solar di Indonesia tidak naik. Pertama, dia memakai solar subsidi dia ya. Warga Malaysia ini membeli solar subsidi yang harganya 6 ribuan. Tentu berbeda dengan solar yang non subsidi. Harganya bisa 2 kali lipat lebih ya. 2 kali lipat lebih. Banyak yang bertanya di komentar, loh warga Malaysia kok bisa pakai solar subsidi, sedangkan di Malaysia itu aja warga asing walaupun sudah beristri, bersuami atau bersuami orang Malaysia, tapi tetap saja tidak bisa membeli BBM bersubsidi. Sedangkan di Indonesia ini kok bisa orang Malaysia beli BBM bersubsidi. Ini dikarenakan dia memakai mobil dari Indonesia ya, mobil lokal, mobil Indonesia yang lisensinya ya lisensi Indonesia ya. Jadi kalau di Indonesia itu tiap mobil ada barcode-nya dan mobil itulah yang mendapat jatah. Ya, mobil itulah yang mendapat jatah. Beda dengan di Malaysia, itu dihitung bukan mobilnya tapi orangnya ya. Personalnya, orangnya yang beli itu. Dia warga Malaysia apa enggak? Punya lisensi untuk mendapat subsidi apa enggak? Meski memakai mobil lokal Malaysia yang terregister di Malaysia, tapi kalau dia enggak punya lisensi card yang mendapatkan BBM subsidi Malaysia, maka dia enggak dapat. Kemudian kalau di Indonesia ya beda lagi. Meskipun orang asing kalau mobilnya mobil lokal terlisensi barcode ya tetap bisa. Itu mungkin penjelasannya ya guys ya. Next kita lanjut lagi. Sama. Full. Tadi kosong tau. So 300 ribu kita tengok berapa. 300 ribu rupiah. Tak sampai pun RM70. So macam mana ni? Dekat Malaysia 10 kali ganda. RM700 untuk diesel tau. Jauh beza. Tapi aku tak faham kenapa harga minyak dekat Indo tak naik. Adakah kerajaan Indo ni sebenarnya kaya? Masalahnya orang cakap kerajaan Indo ni banyak korap. Sebab dekat Malaysia tu ada subsidi tau. Harga minyak sekarang memang tengah mahal gila lah, satu dunia. Dekat Indo subsidi dia unlimited. Ton, harga dieselnya naik atau turun? Nggak pernah turun, naik terus kalau BBM. Sekarang 6.800. Tahun lepas berapa tahun lepas? Pokoknya bawahnya itu. Berapa? 5.000. Ya sekitar segitu. Murah lagi? Murah banget. So ada tak jawapan yang kau boleh justify kan? Macam mana matematik di sebaliknya? Malaysia bagi subsidi, Indo tak ada subsidi. Tadi aku isi 40 liter RM70. Kau rasa kalau dekat Malaysia 40 liter diesel berapa? Mana abang-abang lori, bang Hilux, geng-geng peti ais? Tak apa-apa. Terima kasih. Sehat selalu. Amin. Random. Macam tu kita kena bagi. Sebab kat sini ramai juga orang yang tak berkemampuan, yang lebih memerlukan. Aku tengok kat sini diorang ni sanggup buat apa-apa je untuk nak dapatkan. Ekonomi susah. Itu yang masuk aku tadi. Aku tu tanya. Kalau orang kerja pun gajinya rendah. Tapi minyak murah. So adakah kerajaan je yang kaya? Adakah korup? Ya, ini bukan statement. Aku bukan menuduh, aku bukan fitnah. Aku cuma tertanya. Aku perlukan penjelasan. Sebab satu dunia tahu harga minyak semua naik, tapi Indo murah gila. Jadi aku perlukan penjelasan dari netizen. Kenapa harga minyak Indo murah banget? Biasa dari netizen.
Kenapa dari netizen? Sebab netizen kan sok tahu. Sok tahu. Semua benda tahu. Jadi dia mempertanyakan bagaimana kok bisa nggak naik. Ya sebetulnya naik ya guys ya, semua naik. Subsidi itu yang dibeli subsidi makanya ada naik, tapi yang nggak subsidi ya tetap naik 3 kali lipat ya. Nah yang diherani itu kan kok kuat gitu loh negara nanggung subsidi ya, padahal hari gini rupiah udah hancur-hancuran ya guys ya, sudah 17.500 lebih, mendekati 18.000 guys. Oh ngeri, tapi masih aja kuat menanggung subsidi itu kan, ini yang bisa dibilang luar biasa bagi di mata negara-negara lain. Ada yang berspekulasi, berasumsi ini hanya permainan ya di balik rupiah yang anjlok, tapi yang penting masyarakat hari ini bisa stabil ya kalau dirasa ya. Untuk masyarakat kelas menengah ke bawah masih sih ya seperti kemarin-kemarin juga begitu yang dirasakan meski rupiah hancur. Ya asalkan itu BBM subsidi masih tetap dijalankan tidak naik seperti sedia kala. Ya itu mungkin kuncinya yang bisa menjadi stabil, karena kalau udah naik ya akan berimbas ke yang lain begitu guys ya. Jadi itu ya jawabannya mungkin yang ditanyakan mas-mas Malaysia tadi, kenapa kok udah naik. Bukan Anda naik, ya tetap naik, semua naik. Hanya saja itu yang dibeli adalah subsidi begitu ya guys ya. Yang kita tidak tahu bagaimana sistemnya pemerintah bisa menanggung subsidi, bisa menahan subsidi di tengah krisis seperti ini. Nah, itu biar mereka yang memikirkan kan ya guys ya. Pejabat yang memikirkan, mereka digaji untuk itu. Rakyat hanya menuntut agar ekonomi tetap stabil. Meski dirasakan dari tahun ke tahun ekonomi makin berat, tapi setidaknya sampai detik ini masih bertahan di tengah gempuran ekonomi di luar sana yang mungkin lebih sakit ya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.